Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Statistika Probabilitas. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi ya. Jadi nanti di pembahasan yang saat ini itu kita akan belajar membaca tabel dan bagaimana output dari tabel tersebut. Baik itu menggunakan diagram atau misalkan menggunakan diagram pie atau histogram ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita belajar distribusi frekuensi? Karena untuk mengelola data dari hasil penelitian itu nanti kita akan memasukkannya ke tabel ya. Jadi nanti misalkan yang menjawab setuju itu berapa orang, yang menjawab tidak setuju itu berapa orang, nanti seperti itu. Nah, maka dari distribusi frekuensi ini nanti kita bisa menyimpulkan berdasarkan data yang ada dan klasifikasi data yang nantinya akan menghasilkan berupa diagram. Nah, yang pertama, distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu ya, di mana setiap individu atau item itu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja ya. Nah, menurut Kuswanto, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval. Nah, tujuan distribusi frekuensi adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi informasi yang ada. Sudah saya informasikan ya tadi. Kemudian distribusi frekuensi numerik adalah pengelompokan data berdasarkan angka tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik histogram. Kemudian distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik batang, ada lingkaran, dan gambar. Nah, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya ini data mentah ya, yang belum dikelompokkan. Jadi setiap kali kita melakukan penelitian, baik itu hasil dari kuesioner atau misalkan pengumpulan data-data selain kuesioner misalkan berupa angka, itu nantinya kita bisa olah menggunakan distribusi frekuensi ini, tapi dibantu dengan software SPSS atau yang lainnya ya. Nah, jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka ya, di mana angka yang ada tidak dikelompokkan. Kemudian ada distribusi frekuensi data kelompok, adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan sebaran frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah baik dari ke bawah atau ke atas ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu frekuensi kumulatif data tunggal dan kelompok. Kemudian selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif ya. Tabel ini dinamakan tabel persentase. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dihitung dalam bentuk angka persentase. Nah, distribusi frekuensi kualitatif. Pada tabel di bawah nanti di slide berikutnya merupakan data kualitatif 50 orang pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Nah, dari data tersebut kita kesulitan karena untuk mengetahui dengan cepat jenis komputer mana yang paling banyak diminati. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka datanya perlu disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, ini
Data hipotesis 50 orang pembeli komputer dari beberapa jenis perusahaan ya. Ada yang membeli komputer merek Compaq, IBM, kemudian ada Apple ya. Ada apalagi tuh Gateway 2001 dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan bentuk tabelnya seperti ini kan bingung ya. Berapa orang yang membeli Compaq, berapa orang yang membeli Apple, berapa orang yang membeli IBM misalkan brandnya seperti itu. Maka dibutuhkanlah distribusi frekuensi ya. Nah, distribusi hipotesis frekuensi pembelian komputer. Setelah kita lakukan pendistribusian, maka akan diketahui bahwasannya yang membeli Apple itu 13 orang misalkan ya. Yang membeli Compaq 12 sampai dengan IBM 9. Nah, dari jumlah totalnya itu ada 50. Kalau tadi melihat bentuk seperti ini kan bingung ya untuk melakukan seleksinya atau filterisasinya kan bingung. Kalau misalkan dibentuk seperti tabel frekuensi ini kan kita bisa langsung mengetahui bahwasanya untuk salah satu perusahaan, merek perusahaan itu frekuensinya sudah terlihat. Nah, distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Distribusi frekuensi menunjukkan jumlah atau banyaknya item dalam setiap kategori. Meski demikian, kita sering tertarik untuk mengetahui proporsi atau persentase item dalam setiap kelas. Frekuensi relatif dari suatu kelas adalah proporsi item dalam setiap jumlah kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Nah, jika kelompok data memiliki n observasi, maka frekuensi relatif dari setiap kategori atau kelas akan diberikan sebagai berikut. Jadi, frekuensi relatif dari satu observasi. Nah, sedangkan frekuensi persentase dari satu kelas adalah frekuensi relatif kelas tersebut dikalikan dengan 100. Ya, seperti itu. Distribusi frekuensi relatif adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Distribusi frekuensi persentase adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi persentase bagi setiap kelas. Dengan menunjukkan frekuensi relatif di atas, kita akan mendapatkan data tentang pembelian komputer. Dari tabel di atas, misalkan dapat kita hitung frekuensi relatif untuk Apple yaitu 13 dibagi 50 sama dengan 0,26. Kenapa demikian? Karena yang membeli Apple 13 orang ya, dibagi 50 itu jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan ya. Tadi jumlah keseluruhannya ada 50. Jadi hasilnya 0,26. Kemudian untuk Compaq 12 dibagi 50 dengan 0,24 dan seterusnya. Sedangkan untuk mendapatkan frekuensi persentase, frekuensi relatif tersebut dikalikan dengan 100. Hasil perhitungan seterusnya seperti pada tabel bawah ini. Nah, seperti ini distribusi hipotesis frekuensi relatif dan persentase pembelian komputer. Perusahaan Apple, frekuensi relatifnya 0,26, frekuensi persentasenya 26, sampai dengan Compaq, Gateway ya, seperti itu. Nah, data yang dinyatakan dalam distribusi frekuensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh distribusi frekuensi adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang kita miliki. Kekurangannya adalah rincian data atau informasi awal menjadi hilang, sehingga data berkelompok menjadi semu dan tidak nyata. Nah, misalnya dari data tabel menunjukkan jumlah responden yang berusia 35 sampai 45 sebanyak 3 orang. Maka data tersebut menjadi tidak nyata berapa usia sesungguhnya ketiga responden tersebut ya, karena bentuknya memang seperti ini. Jadi tidak nyata berapa usia sesungguhnya. Nah, setelah itu dari sebuah distribusi frekuensi atau tabel frekuensi terdapat beberapa bagian-bagian sebagai berikut. Ada kelas-kelas ya, merupakan kelompok nilai, data atau variabel. Pada tabel 3.1 terdapat 8 kelas, yaitu pada kelas pertama adalah 151 sampai 153 ya. Kemudian 154 sampai 156. Nah, dan seterusnya.
Kemudian ada batas kelas, kelas limit. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah, lower class limit, terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Nah, pada tabel 31, maka batas kelas bawah adalah 151 untuk kelas pertama. Ini adalah batas kelas bawah nih, ya. Kemudian batas kelas atas atau upper class limit terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Pada tabel 31, maka batas kelas atas adalah 153 untuk kelas pertama. Nah, itu ya. Nah, tepi kelas ya, ada close boundary. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas atau batas kelas bawah nyata dan tepi atas kelas atau batas kelas atas nyata. Nah, kelas atas nyata pada kelas pertama sama dengan batas kelas pertama, batas atas kelas pertama ditambah batas bawah kelas kedua dibagi 2 ya. Jadi rata-rata kelas adalah nilai tengah pada tiap kelas pada suatu kelas. Nah, penyusunan tabel distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah sebagai berikut. Berarti yang pertama adalah kita urutkan data dulu dari nilai terendah sampai pada nilai yang tertinggi. Ya. Urutkan dulu nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian tentukan terlebih dahulu nilai tertinggi dan nilai terendah dari kumpulan data yang akan disajikan. Kemudian dari nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan range atau jangkauan, yaitu R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, ya, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K adalah jumlah kelas, ya. Tentukan lebar kelas dari distribusi data yang akan dibuat, yaitu dengan menggunakan rumus berikut. J sama dengan R dibagi K, di mana J adalah lebar kelas. Nah, selanjutnya, penentuan lebar kelas dengan metode ini hanya bersifat prediksi saja. Biasanya lebar kelas diusahakan dalam bilangan asli. Contoh, dari hasil suatu pengumpulan data tentang panjang tungkai mahasiswa STIMIK Sumedang, maka didapatkan data sebagai berikut. Nah, ada 80, 66, 74 dan lain sebagainya. Nah, nanti rekan-rekan itu akan berhadapan atau misalkan kan saya kasih latihan untuk membuat distribusi seperti ini nanti ya. Penyelesaian. Langkah yang pertama, urutkan data. Berarti kita urutkan dulu data mulai dari data yang terkecil. Ini kan data yang terkecil nih. 65, 66 ke kanan ya. Bukan ke bawah, ingat, tapi dari kiri ke kanan. Kita urutkannya seperti itu. 71, 71, 72, 72, meskipun ada angka yang sama, tetap kita urutkan ya. Kemudian sampai dengan 82. Di sini kan ada nih 82 ya. Seperti itu. Nah, langkah yang kedua, tentukan nilai jangkauan R ya. 82 dikurangi 65. Mengapa 65? 82 ini kan angka yang paling besar ya. Ini kan angka yang paling kecil. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami. Ya. Kemudian langkah ketiga, banyaknya kelas. K adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Ya. 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,3 dibulatkan menjadi 6. Ya. Nah, langkah yang keempat, tentukan lebar kelas atau J adalah J sama dengan 17 dibagi 6 sama dengan 2,8 dibulatkan menjadi 3. Nah, seperti itu ya. Ntar seperti itu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan 10 dikali 4, 40 ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini misalkan oke, lanjut lagi. Ini 17 dari mana? Misalkan 17 dari sini. Ya. 40 dari mana? 40 itu dari sini. 10, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 4, 1, 2, 3, 4, jadi 40 ya. Berarti jumlah data yang ada di tabel ini adalah 40 data. Seperti itu ya. Si ada yang bingung gitu ya. Kemudian ini rumusnya. Kemudian ini lognya log 40 yang tadi. Ini 17 ini. 6 adalah ini. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian distribusi data panjang tungkai. Panjang tungkai misalkan dengan melihat distribusi data tersebut, maka dapat ditentukan nilai batas kelasnya. Nilai tengah dari setiap kelas dengan demikian dapat ditunjukkan data distribusi frekuensi secara lengkap sebagaimana berikut ini. Nah, ya 64, 82,5. Nilai tengahnya ini kalau frekuensinya ini ya. Seperti itu. Ini hasil dari ini ya. Oke, kita jumlahnya kan 40 tuh. Ya. Nilai tengah dari mana? Ini antara nilai batas kelas ini dengan batas kelas ini. Nilai tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya grafik dalam distribusi frekuensi. Selain dalam bentuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi sering juga dalam bentuk grafik atau digunakan bersama-sama baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Histogram dan poligon adalah dua grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi. Sedangkan ojib adalah grafik yang mencerminkan distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Dalam setiap grafik frekuensi, maka diperlukan sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti garis seperti itu, sumbu X, sumbu Y ya. Umumnya sumbu X digunakan sebagai nilai interval, sedangkan sumbu Y digunakan sebagai nilai frekuensi. Nah, ini adalah ya, karena ini data yang sudah kita olah tadi ya di studinya. Dan kita bikin dengan histogram. Nah, disinilah hasil-hasil dari 64,5, 67,5 seperti itu ya, sampai dengan 82,5. Nah, selain grafik histogram, banyak juga penggunaan grafik batang pada beberapa penelitian. Grafik batang merupakan jenis grafik yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan data nominal dan data ordinal. Sedangkan histogram untuk data interval atau rasio. Masing-masing teknik tersebut mempresentasikan data dalam suatu serial segi 4 atau batang vertikal, di mana setiap batang tersebut menunjukkan nilai dari setiap kategori tertentu. Nah, namun pada histogram, setiap batang berhubungan secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada grafik batang ada jarak di antara setiap batang. Nah, ini dia. Contohnya misalkan ada provinsi yang ada di Jawa, misalkan ya, ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, frekuensinya ada 8, 13, 10, 7. Seperti itu. Nanti ini kita bisa membuat menggunakan diagram batang ya. Kemudian, nah, frekuensinya yang ini yang tadi, poligon untuk tungkai 40 mahasiswa. Ya. Kemudian ini untuk ojib, frekuensi kumulatif kurang dari yang tadi ya, masih data yang mahasiswa dari STEMIK yang tungkai itu. Oke. Nah, hanya itu saja mungkin teorinya. Kita coba mungkin di mana? Sebentar, di SPSS ya. Misalkan kita membuat SPSS. Kalau misalkan rekan-rekan belum ada yang pakai SPSS, bisa menggunakan versi yang saya pakai atau versi yang lebih tinggi atau versi yang lebih rendah. Ini adalah tampilan SPSS ya. Nah, jadi sebelum kita menganalisis lebih lanjut, saya jelaskan dulu nih, ini adalah tampilan atau lembar kerja dari SPSS ya. Nah, nanti untuk penginputan data, nanti rekan-rekan bisa input nilai di sini. Misalkan ada 4
kemudian ada 5, 6 ya, ada 5, ada 6 maksudnya. Kemudian misalkan ada 18 seperti itu. Seperti di ini bisa kita urutkan. Tadi berapa ya? Ada 5, ada 6 dan 18 misalnya. Nah, seperti itu. Ini kan per 00001 ya. Nah, untuk merubah ini kita ke bagian ini kan data view nih. Tab data view ini ke data variable view. Nah, di sini bisa kita rubah misalkan data komputer. Ya, seperti itu. Kalau ini dirubah, maka di data view juga akan berubah. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe numerik ya. Ini nantinya mungkin di mata kuliah di bagian praktiknya ya saya jelaskan karena ini lama soalnya. Ngejelasin detailnya lama ya. Oke, kita misalkan ini saya contoh lah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Komputer misalkan di sini apa lagi nih? 9, 4, 6, 5. Nah, misalkan ini apa ya? Laptop. Ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan kita mau melihat untuk ini ya. Untuk distribusi frekuensi kita ke menu analyze, deskripsi statistik frekuensi. Kita bisa arahkan kursornya kemudian pindahkan ke bagian kanan. Nah, di sini kan ada statistik tuh. Ini banyak ya. Ada chart, ada format. Seperti itu. Misalkan saya chartnya adalah menggunakan bar chart. Ya, misalkan seperti itu. Nanti akan keluar output. Nah, ini kan ada tuh. Komputer, laptop. Ini kan. Tergantung dari nah ini tergantung dari data yang kita input di data view ya. Misalkan saya input data view yang berbeda, misalkan komputer ada 6, 9, terus ada 5 lagi, kemudian 4. Di sini saya ada 4, ada 9 juga dan 6. Nah, di sini kan ada beberapa angka yang sama ya, ada 6, 5, 5. Kemudian di bagian laptop 9, 5, 6 dan 6 ya. Kita lakukan generate lagi ya. Deskriptif statistik frekuensi laptop kita reset dulu. Reset, kemudian kita pindahkan. Kita pilih bar chart, continue. Oke. Kita lihat, nah jadi udah kelihatan ya di sini. Yang 6 ada 2, yang 5 ada 3, yang 4 ada 2, yang 6 ada 2, 9 ada 2. Di sini ada persentasenya. Ya, 28,6%, 14,3%. Ini barnya, ini frekuensinya. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan, nanti silahkan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja materi dari saya untuk pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, karena untuk mendapatkan notifikasi dari video yang sudah saya upload untuk beberapa kelas. Kalau misalkan rekan-rekan tidak subscribe, nanti tidak akan ada notifikasi. Jadi silakan rekan-rekan subscribe. Nanti kalau ada materi, jadi tidak perlu saya informasikan di grup WA kelas ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.